Kita lanjut ke Lebanon. Nah, kita akan mengupdate bagaimana kondisi langsung dari Lebanon. Sudah terhubung dengan kita Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Y. Tohari. Halo Pak Hajri, selamat pagi, selamat siang waktu Indonesia Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabar pagi. Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Atas doa dan pangestu panjenengan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Pak Hajri, ini boleh saya update dulu Bapak posisi sedang di mana saat ini Pak Hajri? Saya sedang berada di KBRI Beirut, ibu kota Lebanon, yang jaraknya menuju ke kota Yerusalem itu sekitar 423 km. Oke. Karena Lebanon ini berbatasan langsung dengan Israel. Ya. Pak Hajri, banyak orang terutama WNI warga negara Indonesia yang punya saudara, keluarga yang ada di Lebanon ini mengkhawatirkan kondisi WNI di sana. Sebetulnya kondisi Lebanon sendiri Pak terkait dengan ketegangan antara Israel dan Palestina sampai dengan saat ini seperti apa Pak? Ya, perlu diketahui bahwa bangsa Lebanon adalah bangsa Arab yang bagaimanapun juga itu sesama bangsa Arab ya, dengan bangsa Palestina dan juga dengan bangsa-bangsa Arab di negara-negara Arab yang lain yang berjumlah 22 negara. Jadi meskipun ada perbedaan-perbedaan politik ya, dalam berhubungan dengan Israel karena ada yang sudah membuka hubungan diplomatik, tapi sebagian terbanyak itu belum. Dari 22 negara itu ada 6 negara Arab yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi perasaan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Arab, itu tetap sangat tinggi di antara bangsa-bangsa di 22 negara itu, termasuk di dalamnya Lebanon. Karena itu bangsa Lebanon juga memberikan reaksi yang cukup keras terhadap agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap jalur Gaza yang sebelumnya didahului dengan kerusuhan di Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Maka dari itu demo-demo juga berlangsung di berbagai tempat di Lebanon, bahkan pernah terjadi serombongan demonstrasi melompati pagar yang memisahkan Lebanon dengan Israel yang diberi nama T-Wall ya, sebuah dinding tinggi tebal yang sangat kuat, yang kemudian beberapa orang pendemo bisa memasuki wilayah Israel, tapi kemudian kena tembakan dari tentara Israel. Yang kedua, juga sempat terjadi peluncuran roket dari Lebanon Selatan yang berbatasan dengan Israel yang memasuki wilayah Israel. Nah, sehingga dengan demikian sempat terjadi aksi pembalasan yang pada waktu itu juga sempat situasi cukup tidak aman, berbahaya. Bahkan aparat Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dalam kontingen perdamaian Peacekeeper di Lebanon Selatan itu juga sempat mengamankan diri mereka karena kemungkinan situasi yang agak eksplosif di sana. Oke. Tapi sejauh ini warga negara Indonesia aman, tidak terjadi apapun pada mereka, dan juga alhamdulillah warga negara Indonesia tidak ada yang ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan demonstrasi karena perasaan berada di negeri orang yang sebaiknya memang tidak mengikuti aksi-aksi di negeri orang. Oke, Pak Hajri, tapi ada tidak Pak imbauan khusus baik itu dari KBRI di Beirut terhadap WNI di sana untuk
mungkin stay safe di rumah terkait dengan kondisi Israel Palestina atau mungkin imbauan-imbauan lain, Pak? Ya, kami mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia, apalagi juga masih relevan dalam konteks COVID-19. Dan karena itu memang kami memberikan himbauan kepada warga negara Indonesia untuk lebih banyak tinggal di rumah dan menjauhi kerumunan-kerumunan. Sehingga dengan demikian himbauan kami tidak semata-mata untuk tidak kepada warga negara Indonesia untuk tidak terlibat dalam aksi-aksi demo, tetapi lebih kepada menghindari kerumunan-kerumunan karena angka kasus baru COVID-19 di Lebanon juga masih sangat tinggi. Sehingga dengan demikian mungkin situasi dan keadaannya berbeda. Kalau tidak ada COVID-19 mungkin warga negara Indonesia, terutama para mahasiswa, karena banyak juga mahasiswa Indonesia yang studi di Beirut, mungkin juga akan ikut berpartisipasi dalam aksi-aksi memprotes Israel. Tetapi karena situasinya masih dalam suasana pandemi ini, mereka mentaati himbauan kami untuk menjauhi kerumunan-kerumunan yang berpotensi menimbulkan penyebaran dan klaster baru COVID-19. Baik. Pak Dubes, saya sebelum kita bahas soal COVID-19 di Lebanon, saya mau kembali ke soal Israel-Palestina. Bagaimana Pak Dubes melihat pemerintah Lebanon sendiri dalam konflik antara Israel-Palestina? Apakah mereka memang sudah take aside begitu, lalu ada bantuan mungkin untuk warga Palestina? Dan ada nggak sih Pak eksodus warga Palestina? Karena kita tahu seperti yang Pak Dubes tadi sampaikan, Lebanon, Palestina berbatasan di bagian selatan Lebanon. Ada nggak sih Pak eksodus warga Palestina yang mungkin kabur dari daerahnya masuk ke Lebanon sampai dengan saat ini, Pak Dubes? Untuk kasus yang terakhir ini tidak ada, tetapi seperti diketahui bahwa jumlah pengungsi Palestina di Lebanon yang berdatangan sejak awal berdirinya Israel, yaitu terjadinya peristiwa Nakbah pada tahun 1940-an, khususnya 1948, itu pengungsi Palestina di Lebanon jumlahnya cukup besar, hampir 500 juta. Jadi 460-an ribu sekian ya, itu pengungsi Palestina yang sekarang sudah banyak yang generasi kedua bahkan ketiga yang mereka mengungsi ke Lebanon karena tanah-tanah mereka dan rumah-rumah mereka memang diduduki oleh warga baru, yaitu warga negara atau penduduk Israel, dan mereka sampai hari ini belum bisa kembali ke tanah airnya. Yang kedua, Lebanon tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan termasuk salah satu negara Arab yang sekarang masih dalam kondisi tegang, penuh dengan ketegangan, eksplosif dengan Israel, dan justru karena itu maka PBB menempatkan pasukan penjaga perdamaian di selatan Lebanon perbatasan dengan Israel. 41 negara mengirimkan pasukannya, dan Indonesia merupakan negara pengirim pasukan pemelihara perdamaian terbesar di Lebanon. Ada sekitar 1.323 pasukan Indonesia, personil Indonesia, bahkan dilengkapi dengan kapal perang sekarang yang bertugas di perairan Lebanon, di Mediterania, berbatasan dengan perairan Israel, adalah KRI, kapal perang KRI Sultan Iskandar Muda dengan 120 personil, sebuah kapal perang yang cukup besar dan gagah sekali, lengkap dengan helikopter yang selalu berpatroli di Mediterania. Walhasil situasi Lebanon dan Israel itu masih sangat panas dan eksplosif karena masih dijaga pasukan perdamaian berjumlah sekitar 9.500 semuanya, hampir 10.000 dari 41 negara. Dan Lebanon juga masih memiliki kawasan pertanian yang sangat subur
yang direbut oleh Israel sejak tahun 67 sampai hari ini belum berhasil direbut kembali atau dikembalikan. Walhasil memang Lebanon hubungan dengan Israel itu masih sangat eksklusif ya. Dan karena itu Lebanon memberikan dukungan yang sangat kuat kepada perjuangan bangsa Palestina sehingga bisa dikatakan memang Lebanon dan Israel ini masih bermusuhan cukup sengit. Dan itu kemungkinan terjadinya keadaan perang itu juga sangat besar karena itu warga negara Indonesia memang memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan di Lebanon ini. Pak Dubes, terkait dengan pandemi COVID-19 di Lebanon tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Dubes bagaimana situasi juga belum membaik begitu. Lalu bisa ceritakan Mbak, apakah kondisi WNI di sana terkait dengan pandemi COVID-19 ini buruk, dalam artian banyak yang terkonfirmasi positif begitu, atau justru memang sampai dengan saat ini WNI yang ada di Lebanon masih alhamdulillah sehat, masih stay at home dan belum ada yang terkonfirmasi atau seperti apa, dan bagaimana Pak Dubes melihat vaksinasi yang mungkin terjadi di Lebanon sampai dengan saat ini? Yang pertama, kasus baru COVID-19 di Lebanon masih cukup tinggi meskipun sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi angka masih berkisar antara 350 sampai 500 kasus baru setiap hari. Dan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka ribuan, bahkan pernah mencapai 4.500 hampir 5.000 setiap harinya. Dan beberapa kali Lebanon mengambil dan menetapkan kebijakan melockdown negara dalam keadaan lockdown, jadi penguncian total, terutama pada momentum hari-hari raya seperti hari raya Paskah, hari raya Idul Fitri, dilakukan lockdown beberapa hari dalam rangka mencegah penyebaran itu. Yang kedua, alhamdulillah hari ini warga negara Indonesia tidak ada satupun yang terkena kasus COVID-19. Memang pada beberapa bulan yang lalu, pada akhir 2020, pada bulan November, Desember sampai Januari 2021, warga negara Indonesia sempat terpapar COVID itu sempat mencapai jumlah 108 warga negara Indonesia. Dari sekitar 1.550-an warga negara Indonesia sempat 108 terkena, tapi alhamdulillah dari 108 itu hanya 7 yang cukup serius, tetapi kemudian juga alhamdulillah sembuh dan kemudian terbebas dari virus. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kasus baru yang menimpa warga negara Indonesia. Yang ketiga, vaksin. Vaksinasi ini yang sedang kami risaukan karena sampai hari ini warga negara Indonesia juga termasuk staf KBRI belum mendapatkan vaksinasi. Kami memang memiliki perjanjian timbal balik resipokal, tetapi sampai hari ini kita masih dalam daftar tunggu untuk mendapatkan vaksinasi. Ya, kami masih berharap-harap cemas kapan ini kita akan mendapatkan giliran vaksinasi. Sementara aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas sebagai pasukan pemelihara perdamaian sudah mulai mendapatkan vaksinasi dari PBB, tetapi sekarang baru berjalan. Baru berjalan tapi belum tuntas saja. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan warga negara Indonesia di Lebanon dapat segera mendapatkan perhatian untuk mendapatkan vaksinasi. Amin. Kita harapkan juga kondisi warga negara Indonesia khususnya Pak di Lebanon sehat terus, bisa tetap dalam keadaan aman, dan tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes juga tadi, segera bisa mendapatkan akses untuk vaksinasi, baik itu untuk warga negara Indonesia maupun kedubes yang bekerja di Lebanon. Terima kasih Pak Hadrianto Y. Tohari,
Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya, oke. Saya ambil gambar sedikit. Ya, oke, makasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.